Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Podsman Podcast Manajemen. Bersama saya Nita. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa baru dan dunia perkuliahan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari mahasiswa baru Prodi Manajemen Angkatan Treasury 2023. Dan mereka juga ini merupakan peserta terbaik putra putri pada kegiatan Manajemen Leadership Training tahun 2023. Baik, mungkin langsung aja kita nih menyapa langsung narasumber kita yaitu Hafiz Maulana Putra dan juga Hegdis Filia Delvia Rengsa. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan sapa lebih jauh melalui narasumber kita. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik? Alhamdulillah baik, Kak. Sekarang kalian kesibukannya apa nih sebagai mahasiswa baru? Kalian punya kegiatan di luar atau memang fokus sekarang tentang kuliah karena kalian sekarang kan masih mahasiswa baru? Kalau saya sendiri, Kak, untuk sekarang masih fokus untuk kuliah. Untuk rencana kedepannya masih ada plan-plan tertentu untuk bagaimana menentukan bagaimana di dunia perkuliahan saya di nantinya selama semester, Kak. Ya, mungkin bagaimana kalau Ekdis? Kalau saya pribadi, Kak, untuk saat ini masih fokus untuk perkuliahan, apalagi saat ini sudah dekat dengan UAS, jadi kalau saya fokus untuk itu terlebih dahulu. Oh ya, baik, jadi kalian berdua ini masih fokus dengan mengenal dunia perkuliahan itu lagi ya? Baik, mungkin kita masuk nih pertanyaan pertama ya, mungkin saya sebagai moderator kali ini kita akan ngobrol lebih santai lagi ya, jadi kalian tidak perlu tegang ya. Jadi mungkin pertama kan kali ini sebagai mahasiswa baru, perasaan kan pasti kan campur aduk antara gugup dan antusias dalam hal ini karena kalian kan masih pertama kali menginjak dunia perkuliahan. Ini adalah awal dari perjalanan pendidikan yang menarik yang akan membawa kalian ke berbagai pengalaman baru. Jadi bagaimana teman-teman apa yang pertama kali kalian rasakan ketika kalian ini memasuki bangku perkuliahan? Oh ya, mungkin Ekdis lagi. Baik, Kak, kalau menurut saya tuh yang perasaan yang mendominasi tuh lebih terkejut sih, karena waktu itu tidak nyangka bisa masuk ke bangku perkuliahan, terutama pas PKKMB itu. Saya cukup terkejut, ternyata mahasiswa yang diterima di Universitas Negeri Makassar itu lumayan banyak sehingga harus dibagi jadi 2 sesi. Jadi kalau saya, Kak, lebih merasa terkejut saja. Kalau Hafiz? Kalau menurut saya sendiri itu, Kak, antara senang dan kecewa, Kak. Kenapa? Untuk dalam beberapa bulan ini kan semester 1 ini sudah berjalan 2-3 bulan, Kak. Dan banyak cerita yang hadir begitu, Kak, dan menurutku banyak hal yang berubah dan yang berbeda, Kak. Terutama dalam proses belajar, Kak. Tentunya dunia perkuliahan itu dengan dunia SMA tentu berbeda, Kak, dari cara belajarnya. Karena kalau di perkuliahan sendiri dia kan menitik beratkan pada pemahaman, Kak, berbeda dengan di masa SMA yang hanya untuk di hafalannya saja, Kak. Dan juga contohnya yang saya maksud itu terkait dengan pemahaman, contohnya ketika kita diberikan suatu kasus dan kita sendiri yang diperintahkan untuk mencari solusinya, Kak. Ya. Begitu. Ya mungkin bisa dibilang kodenya nih yang mengalami culture shock ya, Iya. ya dari masa SMA ke dunia perkuliahan. Oke, selanjutnya kan beberapa mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar itu sebenarnya tertipu nih kan kalian pasti pernah dengar misal kita nanti kuliah di universitas itu di gedung Menara Pinisi. Kalian juga pernah beranggapan atau berpikir bahwa kalian nanti akan kuliah di sana dan belajar di sana atau emang tidak terpikirkan? Ya terserah. Mungkin Hafiz, Kak. ya. Kalau saya sendiri, Kak, pernah berpikir seperti itu, Kak. Dan awalnya begini, Kak, awal saya masuk ke Universitas Negeri Makassar ini tidak terpikirkan sebelumnya, Kak. Dan hanya lewat saja di depannya dibilang grup ini sih, di sini nanti orang-orang bakalan belajar atau apa, Kak. Dan setelah masuk, Kak, ternyata tidak seperti itu kenyataannya, Kak. Dan ternyata gedung PDC itu hanya gedung untuk para pimpinan, Kak, para pimpinan kampus. Gedung rektorat ya. Iya, Kak. Mungkin. Oh iya, kalau saya, Kak, sebenarnya sama dengan Hafiz, tidak pernah terpikirkan untuk daftar di Universitas Negeri Makassar. Nanti saya tahu tentang adanya gedung PNISI itu pada saat mau tes, dan kebetulan saya tesnya di situ bersama teman-teman yang lain. Dan waktu itu saya tidak sempat untuk cari lagi apa saja bagian yang ada di Universitas Negeri Makassar.
Dan kalau dibilang pernah berpikir, sebenarnya saya tidak pernah berpikir tentang bahwa kita akan belajar di situ di gedung pinisi, karena waktu itu saya juga sempat kebetulan dapat postingan di TikTok tentang harapan-harapan mahasiswa yang kuliah di pinisi, tapi ternyata tidak. Jadi pada saat saya lulus di Universitas Negeri Makassar, saya tidak kaget lagi ternyata kita tidak belajar di gedung pinisi. Tapi yang membuat saya kaget itu Kak, yang pembelajaran online-nya sih, karena menurut saya waktu itu tidak masalah sih kalau bukan di pinisi, yang penting setidaknya di ruangan kelas lah ya, di bertatap muka. Iya Kak. Jadi kalian ini tidak sampai melenceng ke akan belajar di menarik pinisi, tapi kalian tidak menyangka ternyata kalian satu semester kuliah ini online. Iya Kak. Baik, terus selanjutnya menurut teman-teman, apa yang membuat pengalaman mahasiswa baru dalam dunia perkuliahan sejak menjadi unik dan berbeda dari tahap sebelumnya, yaitu SMA? Bis. Ya Kak, perbedaan dari masa kuliah dengan masa SMA Kak. Kalau dari saya sendiri Kak, seperti yang di awal saya bilang, mulai dari cara belajarnya Kak. Dan itu pun kalau menurut saya, bila kita belum merasakan sebelumnya, pasti akan kaget dengan hal yang itu Kak. Dan juga yang membedakan itu Kak, ternyata kalau di dunia perkuliahan itu untuk kehadiran Kak, kami para mahasiswa diberikan jatah untuk tidak masuk Kak selama 2 kali. Dan ini yang menurut saya cukup signifikan antara perbedaannya itu antara masa sekolah dengan masa perkuliahan Kak. Dan juga untuk masa perkuliahannya sendiri Kak, kita itu dituntut untuk bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri Kak. Dan di dunia perkuliahan itu apa-apa harus sendiri, dan dari keputusan itu ya kita harus bertanggung jawab Kak. Bis, bagaimana? Kalau saya Kak, perbedaan antara bangku SMA dengan perkuliahan itu yang saya dapatkan itu pada saat SMA, waktu awal-awal masuk itu kegiatan itu yang betul-betul yang berkaitan dengan apa yang akan kita dapatkan di SMA nanti, seperti nilai, seperti itu. Tapi pas masuk di bangku perkuliahan, ternyata kita tidak hanya fokus di situ tentang nilai. Pada awal masuk itu kita sudah diajak oleh kakak himpunan untuk bagaimana ikut kegiatannya seperti Sabtu produktifnya itu. Jadi kalau saya menurutku Kak, kalau di bangku perkuliahan itu kayak lebih didorong untuk keluar dari zona nyaman waktu SMA. Waktu SMA mungkin kita kayak bodo amat saja, apapun itu kayak kegiatan yang tidak berhubungan dengan nilai itu tidak perlu diikuti. Tapi saat saya masih di bangku perkuliahan, saya rasa seharusnya kita bisa keluar dari zona nyaman dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau saya suka. Jadi pengalaman kalian dari SMA ke dunia perkuliahan pasti sangat berbeda, dan mungkin ada tantangan-tantangan yang kalian tidak sangka akan kalian lalui begitu di dunia perkuliahan. Baik, selanjutnya kalian tahu kan di manajemen itu di Universitas Negeri Makassar itu punya banyak sekali jurusan. Ya, di FEB saja itu kita punya banyak sekali jurusan. Apa yang kenapa alasannya kalian untuk pilih ini prodi manajemen? Ya, kalau saya Kak, seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tidak pernah terpikirkan untuk daftar di Universitas Negeri Makassar. Jadi pada saat pemilihan jurusannya itu saya juga tidak terlalu perhatikan jurusan apa yang ada di sini, di universitas ini. Saya lihat bahwa ternyata jurusan manajemen ini punya prospek kerja yang banyak. Jadi itu Kak latar belakangnya saya pilih jurusan manajemen. Dan saya juga tidak tahu ternyata jurusan manajemen itu jurusan favorit di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Kalau saya sendiri kan sama dengan halnya dengan Yudis, saya juga tidak terpikirkan sebelumnya mengapa saya bisa masuk ke manajemen. Sedikit bercerita Kak, mulai dari waktu SMA itu saya orang yang tidak bisa menentukan setelah masa SMA saya selesai mau mengarah kemana Kak. Dan pas di awalnya saya itu Kak, mulai dari awal kelas 2 saya telah berpikir untuk setelah masa SMA ini saya langkahnya mau kemana Kak. Dan di kelas 2 itu saya berpikir untuk daftar menjadi abdi negara Kak. Namun ada beberapa hal yang mengakibatkan saya untuk tidak mendaftar Kak. Dan selanjutnya naik ke kelas 3 Kak, dan saya alhamdulillah saya masuk dalam jajaran siswa eligible. Dan jurusan-jurusan yang saya pilih sebenarnya dalam SNBP ini sendiri Kak, sebenarnya bukan keinginan saya Kak, tapi tuntutan dari orang tua sendiri. Dan ya mungkin juga belum rezeki dari tahap itu yang di SNBPK. Kemudian saya
setelah itu saya juga ikut aktif untuk bimbingan belajar Kak, untuk masuk sekolah kedinasan. Dan pada saat itu juga karena programnya ini beriringan dengan proses UTBK, saya juga di situ beriktikat untuk ikut dalam bimbingan UTBK-nya Kak. Jadi saya ambil dua langsung kelasnya Kak, kelas sekolah kedinasan dan juga kelas UTBK. Untuk pemilihan jurusannya sendiri pas di UTBK itu Kak, saya bertanya ke beberapa orang Kak, terutama kepada orang tua, mentor saya dan juga kakak saya Kak. Awalnya itu Kak, jurusan yang saya pilih itu untuk UTBK sendiri adalah statistika Kak. Saya ambil statistika karena sejalan dengan jurusan saya pada waktu SMA. Dan juga untuk kedua pilihannya itu yang di sini saya bingung Kak. Saya bertanya kepada kakak saya, mentor dan orang tua saya, pilihan mana yang bagus untuk jurusan saya nantinya Kak. Dan kemudian setelah ada beberapa jurusan yang saya perlihatkan, mulai dari tentor, kakak dan ibu saya, dan pada akhirnya ibu saya menyarankan dan kakak saya untuk masuk jurusan manajemen Kak. Dan sebenarnya juga kakak saya juga dulunya ambil jurusan manajemen, jadi untuk bagaimana jurusan manajemen itu mungkin saya sudah ketahui dari kakak saya Kak, karena dia yang sudah pernah menjalaninya. Ya mungkin itu sedikit dari saya Kak. Oh, ya. Jadi kalian punya jalan masing-masing yang berbeda memilih kenapa akhirnya kalian memilih prodi manajemen. Oke. Selanjutnya, ini juga menjadi penasaran bagaimana menurut kalian dosen-dosen di manajemen. Kalau kalian tahu semboyan dari Forever in Brotherhood itu kan cuma di kalangan mahasiswa saja, tapi juga digunakan oleh dosen-dosen. Jadi manajemen ini terkenal dengan keakraban kita dengan para dosen, dengan mahasiswanya. Ini kita akan keluarga lah. Jadi kalau kalian ini sebagai yang masih maba, jadi bagaimana menurut kalian mengenai itu? Walaupun mungkin kalian ini ketemunya dosen secara online, tapi pasti kalian punya gambaran lah tentang dosen-dosen yang sudah mengajar di kelas kalian, walaupun itu cuman sebatas lewat laptop mungkin. Exist. Saya dulu Kak. Jadi kalau seperti yang dibilang tadi Kak bahwa masih online, jadi kalau untuk menilai itu kita tidak terlalu bisa untuk menilai. Tapi yang bisa saya dapatkan itu dari pada saat PKKMB, yang PKKMB fakultas itu, yang saya lihat itu dari perwakilan dari dosen manajemen itu yang kayak betul-betul mau merangkul semua mahasiswa dari jurusan manajemen yang kayak mau bangun keakraban dengan kami pada saat PKKMB itu sendiri. Dan yang kedua itu kita pada saat kegiatan MLT yang dosennya itu yang sempatkan untuk hadir pada saat kalau tidak salah itu malam yang terakhir Kak. Iya. Terakhir itu yang sempat datang untuk bertemu dengan para peserta MLT-nya juga. Kalau saya itu Kak. Ya, kurang lebih seperti kayak Rizka. Dan juga itu untuk semuanya kita yang Brotherhood juga tidak hanya pada dosen tapi juga pada alumni Kak. Dan bisa kita lihat pas MLTK mulai dari angkatan 2015, 16 atau yang jauh-jauh dari angkatan sebelumnya Kak, itu hadir dalam kegiatan kita Kak hanya untuk melihat keberlangsungan dari lancarnya kegiatan kita Kak. Dan juga kan ini Kak kita sudah melaksanakan kegiatan inaugurasi Kak. Dan kebetulan saya mengambil talent dalam penampilan tersebut, yaitu talent band Kak. Dan kan ini talent bandnya latihannya dalam City Kak. Dan semasa saya latihan Kak, alhamdulillah dosen-dosen yang ada di dalamnya Kak sangat cukup humble Kak. Awal saya datang Kak, diajak bicara tentang bagaimana dunia perkuliahan dan juga dilatih untuk memainkan alat musik Kak. Mungkin hal ini juga dapat kita jadikan bahan penilaian untuk terkait dengan bagaimana dosen-dosen menciptakan keakraban antara mahasiswa dengan dirinya Kak. Nanti mungkin kalian akan bangun lagi keakraban itu ketika kalian sudah secara offline ya. Di situ kalian mungkin ketemu dosen-dosen dari manajemen yang baru dan mereka semua menurut saya tuh humble dan dia terbuka kepada para mahasiswa. Nah, selanjutnya kan pada beberapa bulan kemarin gitu kita sudah melakukan yang namanya MLT, Manajemen Leadership Training. Nah, MLT itu merupakan salah satu tahap kaderisasi yang ada di manajemen. Jadi bagaimana pandangan teman-teman mengenai MLT? Kalian juga merupakan peserta terbaik nih putra-putri dari kegiatan MLT itu sendiri. Mungkin dari saya Kak. Kalau dari saya Kak, mungkin ini untuk MLT sendiri banyak penilaian Kak tentang penilaiannya baik atau buruknya Kak. Awalnya juga saya berpikiran bahwa kegiatan MLT ini adalah ajang perpeloncoan, perbudakan atau pembulian untuk para maba Kak. Dan yang hal ini juga yang menjadikan saya ragu sebelumnya untuk ikut kegiatan ini. Namun ya sebagai mahasiswa
harusnya harus berpikir kritis atas informasi-informasi yang beredar untuk dari saya sendiri untuk mengatakan informasi ini benar atau tidak, ya mau tidak mau ya harus terjun langsung dan ikut serta dalam kegiatan tersebut Kak. Dan ya setelah saya masuk dalam kegiatan itu ternyata informasi yang beredar sangat berterbalikan Kak. Oh, saya kira betul. Iya Kak. Dalam kegiatan media sendiri Kak lebih banyak gamenya dan seru-serunya Kak, yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Kak. Dan alhamdulillah juga di MLT ini Kak banyak hal yang bisa jadi pembelajaran Kak, mulai dari bagaimana kita mendekatkan diri dengan teman-teman, bagaimana kita belajar dan menerima materi yang sebelum-sebelumnya ini kita tidak dapat dalam kelas Kak. Mungkin itu dari saya. Ya, kalau saya menurutku Kak tentang MLT itu salah satu kegiatan yang berkualitas yang mungkin pernah saya ikuti. Jadi beberapa kali kan itu saya sudah ikut kegiatan tapi di luar dari kegiatan organisasi, dan kegiatan itu kayak belum Pika merasa kayak berani untuk berbicara di depan umum, tapi pada saat ikut MLT ini terima materi dari para pembawa materi yang menurut saya juga berkualitas caranya, dan itu yang membuat saya berani untuk berbicara sampai bisa dapatkan peserta terbaik, dan menurut saya itu pencapaian terbesar yang bisa saya dapatkan. Ya, jadi ini mungkin untuk teman-teman yang akan nonton podcast ini, mungkin kita bisa garis bawahi bahwa MLT itu bukan ajang perpeloncoan atau ajang untuk membodoh-bodohi mahasiswa baru ya. Jadi kayak MLT ini juga sebagai ajang pembelajaran untuk mahasiswa baru, di mana kalian itu bisa didekatkan lagi antara angkatannya kalian ya. Dan selanjutnya, apa pengalaman yang menurut kalian seru di MLT kemarin? Ya, kalau saya dulu Kak, yang pengalaman yang paling menyenangkan bagi saya itu pada saat kami beristirahat dalam satu ruangan. Ya, saya ingat saya itu satu kamar itu saya dengan satu kelompok itu 15 orang, tapi walaupun kami 15 orang Kak dan situ lumayan sempit, kayak solidaritasnya itu kayak betul-betul terbangun. Kayak ada yang berbagi, ada yang tidur di atas, ada yang tidur di bawah juga, dan di situ kita tidak bertengkar mengenai itu. Betul-betul kayak kami saling merangkul. Jadi kalau menurut saya itu Kak kebersamaannya yang betul-betul tidak bisa dilupakan. Ya, kalau saya sendiri Kak, mungkin banyak cerita yang serunya Kak dan pengalaman yang sangat baik. Namun yang dapat saya sampaikan di sini pada saat penutupan kegiatan MLT kayak di mana seluruh mulai dari kakak-kakak pengurus, teman-teman angkatan dan juga para panitia pelaksana MLT itu bergabung berkumpul dalam satu lapangan itu Kak. Kemudian kita menyanyikan lagu kebanggaan kita yaitu himne manajemen Kak. Dan di situ saya rasa ini adalah momen yang paling berkesan menurut saya Kak. Dan hal ini belum pernah saya rasakan sebelumnya, yang dimana kita menciptakan sebuah momen yang bisa dirasakan oleh teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini Kak. Jadi MLT ini memang betul-betul punya banyak cerita ya, mulai dari kebersamaannya, tidurnya. Iya Kak. Ya. Mungkin laki-laki tidak bisa cerita aja karena mereka tidur kan sama-sama. Ya, beda sama perempuannya, tapi ya betul-betul di MLT itu kalian memang sudah nampak nih kebersamaannya sebelum kita melangkah lagi di pengukuhannya kalian ya. Selanjutnya ini yang berhubungan dengan pengukuhan. Kan sudah melakukan inaugurasi kan kemarin ya. Kan tujuan sebenarnya dari inaugurasi ini mempererat kembali hubungan kalian setelah kita di kader. Jadi kita akan buat lagi inaugurasi, bagaimana kalian mulai latihan. Nah, tujuannya inaugurasi kan itu untuk mempererat hubungan. Jadi apakah setelah inaugurasi Trisiri 2023 ini tujuan dari inaugurasi itu sudah tercapai menurut kalian atau belum? Sama, Hafiz? Kalau saya sendiri Kak, tercapai atau tidaknya itu tergantung dari pribadi masing-masing Kak. Kalau menurut saya sendiri, yang dimana kegiatan inaugurasi ini bertujuan untuk memperdekat antara teman-teman angkatan, saya bisa nilai bahwa hal ini tercapai Kak. Karena saya sendiri Kak, awal masuk kuliah itu saya Kak, teman saya tidak ada Kak, dan di jurusan manajemen sendiri itu sangat kurang kenalan saya Kak. Tapi setelah dilaksanakan kegiatan inaugurasi ini kan, sebelum itu Kak kita laksanakan latihan rutin Kak selama 1 bulan, dan di sini menjadi awal saya untuk mendekatkan diri dengan teman-teman yang dimana awalnya saya ragu untuk berbicara, namun karena pertemuan intens yang kita lakukan, mau tidak mau ya harus berinteraksi dengan rekan-rekan kita. Dan menurut saya Kak,
melalui kegiatan yang mulai dari latihan rutin itu sampai dilaksanakan kegiatan inaugurasi ini, menurut saya kedekatan antara teman-teman itu sudah terjalin cukup erat, Kak. Hafiz. Nah, kalau saya Kak kurang lebih tadi sama dengan Hafiz. Waktu pertama masuk kuliah itu saya juga belum punya teman, ditambah lagi berbeda fakultas, dan pada saat semakin berjalannya kegiatan perkuliahan, khususnya pada saat inaugurasi, kan inaugurasinya Kak bukan hanya di hasilnya saja, tetapi ada penggarapan-penggarapan sebelum inaugurasi dilaksanakan, khususnya pada saat latihan itu kebetulan saya juga jadi talent padus, dan di situ para talentnya juga akrab dengan saya karena berani kayak saling menyapa begitu Kak pada saat latihan. Dan setelah itu, setelah inaugurasi juga kan ada LPJ kan, dan di situ bukan hanya talent padus yang datang, tapi seluruh angkatan Treasury 23 begitu Kak. Jadi kalau dibilang tercapai Kak, menurut saya tercapai karena pada saat LPJ itu betul-betul terjalin keakraban dengan teman-teman yang datang, karena adanya perasaan senasib Kak yang ingin cepat-cepat lepas dari hitam putih. Ya, jadi tujuan dari MLT dan inaugurasi, walaupun kalian sekarang itu perkuliahannya online, tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa mempererat kalian dalam satu angkatan Treasury 2023. Ya baik, lalu apakah ini teman-teman tertarik untuk mengembangkan diri di luar akademik seperti melalui keterlibatan dalam organisasi? Kalau saya Kak berdasarkan materi yang saya dapatkan di MLT itu, yang saya ingat itu bahwa kita dari manajemen itu praktiknya itu pada saat kita masuk di organisasi, bagaimana cara kita mengelola organisasi tersebut. Jadi kalau dibilang tertarik Kak, saya tertarik untuk bergabung di organisasi untuk merealisasikan apa yang saya dapatkan pada saat perkuliahan. Ya, kalau saya sendiri Kak, karena awalnya mulai dari saya sendiri saya sudah ikut berorganisasi, dan sayangnya dulu pada waktu SMA saya tidak maksimalkan kesempatan itu Kak. Dan karena hal itu saya dalam perkuliahan ini saya ingin memaksimalkannya Kak dengan ikut berorganisasi. Dengan juga secara keilmuan di jurusan manajemen kita belajar tentang organisasi Kak. Itu kan sangat disayangkan jika ilmu yang kita dapat kita tidak aktualisasikan dengan terjun langsung dalam wadahnya Kak. Dan ilmu itu dapat berguna apabila kita pergunakan Kak, menurut saya. Jadi hal inilah yang membuat saya mungkin akan terjun dalam dunia organisasi selama masa perkuliahan Kak. Oh baik. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Dari pertanyaan 1 sampai 10, seberapa minat kalian untuk mengisi cerita perkuliahan kalian ini dengan berorganisasi? Kalian kapan nih ceritanya kalian akan berorganisasi? Apakah kalian akan lakukan di awal semester ataukah di pertengahan atau bagaimana? Ya kalau saya Kak mungkin mulai di awal semester, karena kan di situ masih banyak kesempatan untuk bagaimana caranya bergabung di organisasi, aktif di organisasi, karena setahu saya nanti kalau semakin tinggi nanti semesternya itu susah untuk membagi waktu lagi Kak. Jadi kalau saya di awal semester untuk gabung organisasi. Hafiz? Kalau saya sendiri Kak, ya sama dengan Hektis Kak. Saya mungkin mengambil jalan untuk aktif organisasi pada awal semester Kak. Karena melihat juga di semester awal ini begitu tidak banyak tingkatnya itu masih bisa diatasi lah Kak. Belum keteteran. Terkait untuk semester selanjutnya mungkin akan jauh lebih susah dari semester sebelumnya. Dan juga untuk penting atau tidaknya organisasi, menurut saya beri nilai ya 9/10 kan. Karena sangat rugi jika di dunia perkuliahan itu kita hanya berfokus pada soal akademik, hanya untuk mengincar dan untuk mencapai selembar kertas tinta hitam di atas kertas putih Kak. Dan mungkin untuk ikut organisasi juga tidak ada yang dirugikan Kak, dan banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dalam ikut organisasi. Dan berbicara dengan pengalaman, ya ikut berorganisasi banyak hal-hal positif yang diberikan kepada saya Kak, untuk yang dimana hal itu yang membuat saya juga diberikan kemudahan dalam menghadapi masa-masa perkuliahan Kak, terutama itu dalam hal untuk berkomunikasi Kak. Baik. Kita sudah selesai sih. Iya, jadi kita
akan masuk pada closing statement. Jadi mulai pertanyaan pertama, mulai kalian masuk, sekarang kalian mulai berproses, kalian sudah lewati kegiatan-kegiatan manajemen training, inaugurasi. Jadi mungkin ada yang pertama ingin sampaikan closing statementnya. Mungkin kalau Ekdis, Hafiz. Mungkin dari Hafiz, saya sendiri oke. Kak. Kalau untuk saya Kak, karena alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk berkuliah yang dimana ini adalah sebuah privilege yang dimana tidak semua orang bisa rasakan Kak, dan dimana yang mendapat ini harus kita pergunakan semaksimal mungkin Kak, yang dimana dalam semester awal ini baiknya cobalah segala hal di semester awal ini, mungkin itu kalian ikut berorganisasi atau aktif ikut lomba Kak, dan jangan peduli dengan perkataan orang-orang lain terkait kita mengikuti ini takut dibicara atau apakah, tetap berfokus pada proses saya Kak. Dan juga untuk memilih satu jangan berfokus pada hasilnya, tapi fokuslah pada prosesnya Kak. Baik atau tidaknya hasil yang kita dapatkan Kak, hal yang patut kita syukuri adalah kita sudah selangkah lebih baik dari kita yang sebelumnya Kak. Mungkin dari saya Kak. Yes. Ya kalau saya kalau saya sama dengan Hafiz tadi bahwa puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk kuliah walaupun berbagai tantangan yang sudah saya lewati untuk bisa sampai di saat ini. Jadi menurut saya dan untuk teman-teman yang lain, selama masih bisa dihadapi tantangan yang ada, hadapi saja. Tak usah pedulikan perkataan orang lain, karena sebenarnya yang menjalani ini kita sendiri, bukan orang lain. Jadi menurut saya selama masih bisa dihadapi, hadapi saja. Oke, mungkin dari saya sedikit untuk kalian teman-teman mahasiswa baru. Kalau kalian sudah masuk di dunia perkuliahan dan tentu masih banyak yang akan kalian lalui ke depannya. Mungkin itu masalah perkuliahan, tugas, ataupun itu kalian memilih organisasi mana yang akan kalian masukin. Tapi yang perlu kalian tahu dan ingin saya sampaikan bahwa apapun organisasi yang akan kalian pilih dan dimanapun kalian akan berproses, semoga apa yang kalian inginkan dan apa yang ingin kalian capai di dunia perkuliahan dan sampai kalian lepas dari dunia perkuliahan itu bisa kalian dapatkan dan sesuai dengan harapan kalian, dan tetap semangat karena perjalanan ke depannya masih panjang ya teman-teman. Baik, itu dia tadi obrolan santai kita mengenai dunia perkuliahan dengan teman-teman mahasiswa baru. Mungkin apapun yang teman sampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan mungkin hanya itu dari kita, dan sampai jumpa kembali di Podcast Manajemen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.